ada sebagian pihak yang kemudian masuk surga itu punya jalan sendiri, bukan jalan Islam. Jalannya adalah kelompok saya. Nah, itu jadi masalah Pak Diku. Jadi jenengan itu mau jadi taate seperti apapun, tidak akan masuk surga sampai mengikuti satu kelompok tertentu. Loh, ini siapa? Ini dari mana? Penetapan seperti ini menyelisihi Al-Quran was sunnah, menyelisihi Quran dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kula pesen nih dumateng jamaah semuanya, kalau panjenengan mendapati kelompok, komunitas, ormas, yayasan, apapun namanya, kalau sudah punya pemikiran di luar kelompoknya, umat Islam semuanya yang di luar kelompoknya, di luar komunitasnya, niku tidak akan masuk surga, pastikan kelompok itu kelompok yang sesat dan menyesatkan. Ampun melu-melu, ampun panjenengan ngaji kepada kelompok yang seperti ini, karena dia napa gagahi surga dewi. Oh, bahasanya gagahi itu apa ya bahasa Indonesianya? Menguasai surga sendiri. Jadi seolah-olah surga itu milik dia, padahal surga niku milik siapa? Milik sinten? Kagunganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sendiri menyediakan surga itu untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Kan ayati surga itu apa? Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa niku sinten? Wong Islam. Wong Islam sing penting pun mengimani rukun iman, pun menjalankan rukun Islam kecuali haji bagi yang mampu, niku pun termasuk deretan mutakin. Tidak harus masuk kelompok tertentu, ormas tertentu, komunitas tertentu, yayasan tertentu. Makanya misalnya panjenengan nggak ngaji sama saya nggih, panjenengan mboten ngaji kalih kula, niku tetap mlebu swarga. Tetap mlebu swarga. Sing penting jenengan muslim, mengimani rukun iman, mengamalkan rukun Islam. Walaupun panjenengan misalnya ndak ngaji ke saya. Kenapa? Kula tidak punya hak otoritas, tidak punya otoritas untuk melarang orang masuk surga ataupun menyuruh orang masuk surga. Karena niku hak mutlak sinten? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki dan menciptakan surga. Makanya sekarang fenomena ini cukup meresahkan masyarakat. Bagaimana kemudian kok jadi surga itu cuma milik orang tertentu? Napa? Cuma milik orang atau kelompok tertentu. Dan jenengan niku nek dereng mlebu kelompok niku wis dijamin mlebu neraka. Nggih, dijamin apa? Mlebu neraka menurut mereka, ngoten lho. Bukan menurut saya. Nek saya niku wonge gampang, Pak. Jenengan ajeng ngaji kalih kula monggo. Tapi kan ngaji nggak harus datang kula. Sing penting ustadznya apik, lurus, bagus, mengajarkan kebaikan, mengajarkan apa? Ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan diikuti. Karena jalan surga niku mboten hanya pengajian ini. Nek enten pengajian lain yang penting baik, bagus, silahkan diikuti. Nek kula wong enak. Gitu. Karena saya mengikuti ayat yang sudah saya baca. Kula kita meyakini bahwa seorang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk menerima Islam sebagai seorang muslim, walaupun dia awalnya adalah non muslim atau secara asal muslim, dia dipastikan akan menjadi ahli surga. Jangan sampai tadi fenomena tadi maksiat yo ditakuti dengan neraka, pas taat ditakuti pahalanya tidak diterima. Terus pripun? Kula jenengan itu harus optimis, Pak. Nek pun salat yakin mawon diterima, ampun malah mangu-mangu. Wah, salatku ditampa ora ya? Ampun ngoten. Nek jenengan pun salat harus optimis, yakin diterima.
husnudzon kepada Allah, baik sangka pada Allah, sholat saya diterima. Nanti Allah akan memberikan sesuai prasangka kula panjenengan. Nek prasangka kula panjenengan baik kepada Allah, sholat saya diterima. Gitu. Masa iya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa hambanya yang sehari sujud 5 kali kepadanya tanpa pamrih, tanpa dapat imbalan apapun. Masa iya mau dimasukkan neraka? Lawang ada seorang perempuan pelacur saja yang kebaikannya cuma memberi minum seekor apa? Anjing bisa masuk surga. Tok niku kebaikannya Pak, selama hidupnya cuma niku bisa masuk surga. Lah kok jenengan sing sholat 5 kali sehari, nek Ramadan poso, bayar zakat, kadang umroh, haji dan sebagainya, kok nggak masuk surga? Nggak mungkin. Ini cara berpikir yang salah, amat sangat salah. Orang-orang seperti ini membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah itu terkesan begitu bengis dan kejam karena hamba-hamba soleh pun dimasukkan dalam neraka jahanam. Sedangkan faktanya tidak seperti itu. Bahkan ada seorang hamba di akhirat kelak itu ma'amila khairan qattu, belum pernah berbuat amal apapun kebaikan, tidak punya kebaikan sama sekali, itu masih bisa masuk surga, hanya punya satu, napa? Kalimat napa? La ilaha illallah. Bener niku hadisnya, ma'amila khairan qattu, belum pernah berbuat kebaikan sama sekali, niku masih bisa masuk surga karena dia ternyata punya kalimat kartu bitokoh, kartu sakti ya tadi. Lah kartu sakti niku napa? Tulisane la ilaha illallah. Dia mengimani Allah sebagai Tuhan, mengimani Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seluruh maksiatnya, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab kehebatan kalimat tersebut. Terus nek dakwah teng masyarakat umum niku monggo nggih, masyarakat kaum muslim niku diberikan motivasi, dibesarkan jiwanya bahwa mereka itu akan menjadi orang-orang beruntung di akhirat kelak. Sing penting napa? Istiqomah enten Islam, istiqomah salate, istiqomah Ramadan poso, istiqomah bayar zakat, istiqomah di atas kebaikan, mboten keluar dari Islam sampai akhir hayat. Bismillah, insya Allah dijamin mlebet swarga, dijamin masuk surga. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Semudah niku masuk surga. Terus ampun keliru memahami niki. Niki bola-bali kula sampaikan di berbagai tempat. Tentang hadis perpecahan umat, memang bener nggih bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niku sampun mengabarkan umat Islam sak mangke bakal terpecah menjadi 73 golongan. Sataftariku ummati ala 73 firqah. Umat Islam niku akan terpecah menjadi 70 pinten? 3 kelompok. Kulluha finnar, 72 kelompok niku masuk neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan cuma 1 kelompok yang masuk surga. Sinten niku? 1 kelompok yang masuk surga niku al jamaah. Al jamaah niku sinten? Nggih Islam niki sing 72 niku cuma sedikit. Sing mayoritas umat Islam seluruh dunia dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, dari masa ke masa niku, mayoritas umat Islam ini akan menjadi 1 kelompok yang akan masuk surga, bukan 72 golongan. Yang penting niki sami rukun imannya, rukun Islamnya sama dengan kita, niku insya Allah masuk al jamaah. Ndak peduli nopo kelompok, ndak peduli nopo ormase, ndak peduli nopo yayasane, nopo negarane, suku bangsa, warna kulit. Sing penting 2 pokok niki sama, rukun imane sama, gitu, rukun Islamnya sama. Insya Allah niki masuk 1 golongan yang akan masuk surga, yang tergabung dalam al jamaah
atau disebut al-firqatun najiyah, kelompok yang akan selamat. Jadi sing ajeng selamat niku mayoritas umat Islam, hampir semuanya. Yang cuma segelintir niku sing akan masuk neraka niku sithik banget niku. Nggih, 72 golongan niku cuma sithik. 72 nang kata niki napa? Bilangannya kan akeh itu. Sing 1 kali 72. Niki yang banyak salah niku niki. 72 kelompok niki nek dijumlah sithik, Pak. Satu kelompok yang akan masuk surga niki walaupun satu kelompok tapi ini sawadul a'dham, kelompok besar umat Islam, kelompok mayoritas, namanya as-sawadul a'dham. Jadi satu kelompok niki jumlahnya berlipat-lipat lebih banyak daripada 72 yang akan masuk neraka. Nggih enten mungkin umat Islam sing masuk neraka niku nggih enten. Maksudnya masuk neraka sik, mampir neraka, terus napa? Nembe melanjutkan perjalanan teng surga. Lan jenengan pilih sing pundi? Mampir sik napa langsung? Orang mampir-mampir. Ya, biasanya seneng mampir-mampir. Mboten sah mampir nggih. Bae enten alam dunya niki jenengan seneng mampir-mampir nek dolan monggo, tapi nek enten akhirat ampun mampir-mampir. Lurus tujuannya pundi? Swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Kula menjamin niki sing menjamin senes kula, tapi sebenarnya Allah kalih Nabi Muhammad SAW. Saya jamin menawi panjenengan mengimani rukun iman, mengamalkan rukun Islam, istiqomah terus seperti ini sampai panjenengan meninggal pas wafat, apalagi pas wafat ajeng meninggal jenengan sakit mengucapkan la ilaha illallah, saya pastikan jenengan masuk surga tanpa mampir neraka. Sing penting ampun aneh-aneh, pun enten jaminan terus kemaki, ampun. Nek jenengan ya wis istiqomah jane ning uripe ndolimi wong, lha niku kula mboten saged memberikan jaminan. Jenengan sok pun istiqomah tapi nggih hobi napa memfitnah wong, nggih niku kula mboten cawe-cawe nek jenengan mampir riyin. Ampun aneh-aneh. Sing lurus lah, ya enten dosane sithik-sithik mawon. Dosane ya dosa-dosa cilik mawon. Karena nek manusia niku tidak boleh punya dosa niku mboten mungkin. Nggih sithik manusia niku tetap ada kekurangan, pasti niku.